Bab 3, Putri Keluarga Perkins. Di keluarga Perkins, May adalah orang yang bersikap paling jahat terhadap Sean selama 2 tahun ini. Tidak ada hal sepele di Angkatan Darat. Identitas Sean pada masa itu benar-benar rahasia. Jadi, bahkan keluarga Perkins pun tidak tahu apa-apa tentang Sean. Dalam benak May, Sean hanyalah prajurit yang tidak layak disebut-sebut. Sean duduk di tepi ranjang dan menatap May dengan acuh. "May, dia sudah sembuh. Dia baru saja memukulku." Hawk merasa malu karena telah dipukul oleh orang cacat. "Apa?" May tertegun mendengar itu. Dia lalu berbalik menatap Sean. Benar saja, Sean tidak lagi terlihat seperti orang bodoh. "Beraninya kamu memukul Hawk? Apa kamu tahu siapa dia? Pergi kamu! Pergi dari sini sekarang!" Setelah mengatakan itu, May hendak menarik Sean dengan kasar. "Hentikan!" Saat itu dari luar pintu terdengar sebuah suara yang jernih. "Shoot!" Hawk mendadak terdiam. May pun mematung lalu melongok keluar pintu. Wanita bergaun hitam profesional itu tinggi dan langsing, rambut hitamnya diikat ke belakang membentuk sanggul, memberi kesan dirinya merupakan bangsawan. Wajahnya yang cantik dan lembut tanpa celah, dengan hidung yang indah dan mulut yang kecil terlihat elegan dan cantik. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang rupawan. Sean yang telah melihat banyak orang tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji wanita itu dalam hati. Dia adalah Nora dari keluarga Perkins. Tunangan Sean. Melihat Nora, keserakahan melintas di mata Hawk. Tanpa sadar, Hawk menjilat bibirnya. Nora memancarkan aura tenang. Dan saat itu dia terlihat semakin tenang dan mengernyit. Dia sangat marah melihat Hawk mengacungkan pedang ke arah Sean. "Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu melangkah masuk dan berdiri tepat di depan Sean. Dia tidak menemukan sesuatu yang ganjil pada Sean. "Nora, kamu datang tepat waktu. Si bodoh ini memukul Hawk." Dengan satu tangan bertolak di pinggangnya, May seakan menemukan seorang penyelamat. Hawk menarik kembali pedangnya dan berkata, "Nora, Sean sudah sembuh. Dia mungkin sudah lama sembuh. Namun dia sengaja berpura-pura bodoh untuk menipumu. Dia pasti punya niat terselubung. Mungkin dia sedang mengincarmu." Hawk mendengus. Dia tidak akan mengatakan kalau Sean telah menamparnya. Dia adalah putra sulung keluarga Eason. Jika berita bahwa Sean menamparnya menyebar, orang-orang akan menertawakannya. "Dia tunanganku. Kami seharusnya hidup bersama. Apa salahnya jika dia mengharapkanku? Juga apa hubungannya semua ini denganmu? Aku tahu kamu mengganggunya lagi saat aku tidak ada. Jangan bertindak di luar batas." Nora tampak dingin dan tetap berdiri di depan Sean. "Nora, aku serius. Dia sudah sembuh. Dia hanya berpura-pura bodoh untuk mengambil keuntungan dari keluarga Perkins." "Betul, Nora. Oh benar. Dia mengatakan yang sesungguhnya. Aku bisa bersaksi." Mendengar itu, Nora sedikit mengernyit lalu menoleh menatap Sean. "Sean?" Nora memanggilnya. "Kamu, siapa kamu?" Sean mencibir dalam hatinya, tapi dia tampak kosong dan seperti orang bodoh. "Sialan, berhenti berpura-pura." Melihat itu, Hawk menjadi sangat marah. "Cukup. Tolong pergi dari sini. Sekarang." Nora tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan keras. Melihat Sean berpura-pura bodoh, May dan Hawk menjadi berang. "Sean, ingatlah bahwa ini belum berakhir. Tidak akan pernah." Menatap Nora dalam-dalam, Hawk menyumpah lalu pergi bersama May. Setelah mereka pergi, Nora menghela napas pelan dan perlahan berbalik menatap Sean. "Aku tahu mereka tidak mendorong kursi rodamu keluar untuk berjemur, jadi aku minta izin sebentar." Dia bergumam pada dirinya sendiri lalu perlahan mendorong Sean ke halaman. Melihat tampang Sean yang seperti orang gila, Nora tidak tahan untuk tidak mendesah. Nora perlahan berjongkok dan meletakkan telapak tangannya di kaki Sean. "Kakekku bilang kamu adalah prajurit terbaik di Angkatan Darat dan merupakan pilar negara. Kamu membela negara ini. Kamu benar-benar prajurit yang tak tertandingi. Aku telah memujamu sejak lama. Kamu semacam idolaku. Aku sangat bahagia dan bersemangat saat tahu kita akan bertunangan dan menikah. Namun ketika melihatmu seperti ini, aku jadi sangat sedih." Sinar mentari terasa hangat di halaman.
Nora menatap Sean dan dengan lirih menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya.